Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pembahasan kita selanjutnya dalam kajian Kristologi ini adalah tentang pernyataan Saifuddin Ibrahim. Yesus mati di kayu salib untuk saya. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya. Saya. Wow. Pemirsa, Yesus disalib oleh tentara Romawi atas perintah Gubernur Pontius Pilatus karena gerakan teroris dan kejahatan politik melawan penjajah Romawi. Profesor Paula Fredrickson dalam bukunya From Jesus to Christ di halaman 3 menjelaskan mengapa Yesus disalib oleh Gubernur Pontius Pilatus. Jesus, a Nazarene peasant and charismatic religious leader, was executed in Jerusalem as a political agitator by the Roman prefect Pontius Pilate. Yesus petani Nasrani, pemimpin karismatik keagamaan, dihukum mati di Jerusalem sebagai seorang penjahat politik oleh Gubernur Romawi Pontius Pilatus. Selanjutnya, Fredrickson dalam bukunya sama menjelaskan bahwa tulisan yang ada di kepala Yesus ketika disalib, Yesus orang Nasrani, Raja Yahudi, sesuai dengan hukuman yang diterimanya sebagai pemberontak. Crucifixion broadcast Rome's zero tolerance policy toward perceived threat of sedition. Hukuman salib merupakan pengumuman kebijakan penjajah Romawi yang sama sekali tidak mentolerir setiap ancaman pemberontakan. Hyam Maccoby dalam bukunya The Mythmaker, Paul and the Invention of the Christianity, pencipta mitos, Paulus, pencipta agama Kristen, di halaman 46 dan 49 menjelaskan, crucifixion was the cruel form of execution which the Roman used for the rebel against the rule. Galilee was always a center of rebellion. The reason for Jesus' crucifixion then was simply that he was a rebel against Rome. Penyaliban adalah bentuk hukuman mati yang kejam yang digunakan penjajah Romawi untuk menghukum pemberontak yang melawan kerajaan. Galilea merupakan pusat pemberontakan. Oleh karena itu, alasan penyaliban Yesus adalah karena dia memberontak terhadap Roma. Pak Saifuddin, kalau begini fakta sejarahnya, di mana posisi Saifuddin Ibrahim? Apa hubungan perjuangan patriotik Yesus yang ingin membebaskan tanah airnya Israel dari penjajah Romawi serta menegakkan hukum Taurat secara konsekuen di bumi Israel dengan Saifuddin Ibrahim dan jemaatnya? Sungguh ini pemikiran sinting Pak Saifuddin Ibrahim. Kasihan jemaat yang lugu, dibodoh-bodohi dan disesatkan oleh Saifuddin Ibrahim. Yesus mati untuk siapa? Untuk saya. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya. Saya. Betul-betul menyesatkan Saifuddin Ibrahim ini. Kasihan pemirsa, kasihan jemaat Anda yang lugu, tinggal mengekor-ekor saja kepada penjelasan sesat dari Saifuddin Ibrahim. Percayalah pemirsa, Yesus tidak pernah berpikir atau membayangkan bahwa dirinya dipaku di kayu salib oleh tentara Romawi demi Profesor Saifuddin Ibrahim atau jemaatnya di Indonesia. Jangan bermimpi Pak Saifuddin. Kalau Yesus menerima nasib menderita di tiang salib, tidak lain karena kecintaan kepada tanah airnya Israel yang menderita di bawah penjajah Romawi, serta kecintaannya kepada Allah dan hukum Taurat yang mulai digerogoti oleh kalangan Helenisme. Yesus rela menderita dan kalau perlu mati demi tidak satu titik atau satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat. Yesus yang berkorban untuk membela tanah air ini Pak Saifuddin dari penjajahan dilukiskan dalam tradisi Yahudi sebagaimana terlihat dalam 4 Makabis yang dikutip oleh Profesor Burton L. Mack dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 81. The martyr purified the land, meaning that the country was freed from foreign domination, having become, as it were, a ransom for our nation's sin.
meaning that their death exemplified and thus made possible a return to self-rule and Torah piety. Pak Saifuddin, pahlawan mensucikan negeri, yang berarti bahwa negeri dibebaskan dari penjajahan, seakan-akan telah menjadi penebus untuk dosa negeri. Penebus untuk dosa negeri, bukan juru selamat umat manusia seperti yang digembar-gemburkan Saifuddin Ibrahim. Yang berarti bahwa kematian mereka menjadi teladan. Dengan demikian memungkinkan kembalinya kemerdekaan dan ketaatan kepada hukum Taurat. Profesor Paula Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews, di halaman 65 mengidentifikasi umat Yahudi seperti Yesus sebagai prefer death in defense of the law, lebih memilih mati untuk mempertahankan hukum Taurat. Pak Saifuddin, tidak ada pernyataan dan fakta sejarah bahwa Yesus siap menyetor dirinya disalib demi Saifuddin Ibrahim dan jemaat Kristennya di Indonesia. Saifuddin Ibrahim bermimpi dan tidak memahami sejarah. Kasihan jemaat yang Anda sesatkan, Pak Saifuddin. Anda terkecoh dengan dongeng yang diciptakan Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Pak Saifuddin, ini adalah mitos alias dongeng. Masya Allah. Ini mitos alias dongeng penyembah berhala yang disematkan kepada Yesus oleh Paulus. Dengan Kristus agama misteri ciptaan Paulus ini, Masya Allah, Saifuddin Ibrahim menghayal berada di awang-awang pengalaman rohani dalam persekutuan upacara agama misteri dengan Tuhan Kristus Yesus, persis seperti para penyembah berhala di Korintus. Kasihan Pak Saifuddin, kasihan jemaat yang Anda sesatkan. Sekian, saya akan lanjutkan pembahasan ini dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim tentang disesatkan oleh orang yang sesat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.